Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang tua harus ada apa? Ya, kunci sukses sebelum melahirkan itu anak sudah dididik. Sudah dididik. Jadi kelirulah kita hari ini kalau mengatakan nanti kita ya Islamkan anak itu setelah lahir. Tidak. Sebelum lahir sudah diislamkan. Dengan cara apa? Ibunya dan bapaknya diislamkan lebih awal. Ya, ini namanya bibitnya, Pak. Ya, sehingga nanti pembahasan kita ketika bahas ini, ketika Allah mengatakan fa'ambataha nabatan hasanah, Allah tumbuhkan generasi pilihan ini nanti seperti menumbuhkan tanaman. Ya, menumbuhkan tanaman. Dari mana? Ada induknya, ada asalnya, ada bibit. Bibitnya dari mana? Dari seorang ayah dan ibu. Dia sebagai bibit. Bibit unggul akan melahirkan sebagai generasi yang unggul insyaallah. Ini yang disebut inni nazartu laka ma fi batni. Baru dalam rahimnya seorang ibu sepertinya sudah jadi gambarnya ke depan seperti apa pola yang mau dibentuk ini, dengan niatnya apa? Muharrarah. Niat untuk menjadikan anak itu untuk menjadi ahli ibadah. Ya, dengan tekadnya orang tuanya nazar. Inni nazartu, sungguh saya punya semangat, janji, tekad bulat laka untuk kamu ya Allah. Mari para bapak supaya tidak kecewa Pak ya. Ini saya melihat ini anak-anak kita ini Pak, ini hasil daripada apa? Tunas-tunasnya bapaknya. Ini setiap melihat generasi begini Pak, ada yang punya ini namanya tunas. Tunas yang akan tumbuh nanti besar, dilanjutkan dan bagaimana menjadikan ini menjadi pohon yang besar, pohon yang ideal menurut Quran. Tentu merawatlah dia tunas itu sebagaimana merawat tunas. Mulai dari mana? Mulai dari fi batni. Ada targetnya, yakni sebagai muharrar. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini doa seorang ayah ibu. Falamma wada'atha, dan ketika ibunya melahirkannya ini Maryam, qalat, ternyata dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Saya melahirkan perempuan ya Allah. Padahal tadi maunya, keinginannya, harapannya laki-laki. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan sungguh Allah yang lebih tahu apa yang saya lahirkan. Artinya ada sedikit kekecewaan orang tua di sini, tapi kekecewaannya apa sekarang? Kecewa itu diizinkan jika berharap pada kebaikan lalu tidak sempurna kebaikan. Itu boleh. Ya, seharusnya kita puasa Senin Kamis tidak bisa kecewa. Mau hatam Quran tapi tidak bisa kecewa. Tapi kekecewaan yang begini itu diizinkan dalam artian bahwa ya Rabb, seperti ini yang kau kehendaki, seperti ini harapan, tapi seperti ini yang terjadi. Seperti ini yang terjadi. Nah itu Allah maafkan. Seperti tadi ada hadis itu ya. Ya. Kalau ittaqullah haitsu ma'akum, bertakwalah kamu dimanapun berada. Nanti pada hadis-hadis yang lain disebutkan juga bahwa apa? Bertakwalah mastata'tum. Bertakwa sesuai keadaan dan kemampuanmu. Ini kemampuannya Hanna, perempuan ya Allah, bagaimana ini? Bagaimana ya Allah? Apa? Bagaimana ini? Maka walaisa zakaru kal unsa. Ya, wa inni sammaituha Maryam wa inni uizuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbalaha. Tetap diterima oleh Allah dengan segala
keterbatasan itu. Segala keterbatasan itu. Tapi Maryam yang punya tugas, baik laki-laki maupun perempuan, wa inni sammaituha Maryam. Saya beri nama yang baik. Ini sukses kedua Pak ya? Sukses kedua, beri nama yang baik. Karena dari nama itu adalah doa yang terpancar terus menerus. Tolong Pak jangan abaikan nama. Nama itu penting. Ya, jangan orang ikuti pandangannya orang apa arti sebuah nama. Enggak, nama itu penting. Fa'asin asma'akum, perbaiki nama kalian. Wa antum tud'auna yaumal qiyamah, kalian di hari kiamat akan dipanggil dengan nama itu. Karena itu tuntunan Islam wajib memberi nama yang baik dan tidak boleh memberi nama yang tidak baik. Karena Nabi perintahkan fa'asin, perbaiki nama kalian. Ya, perbaiki nama kalian berarti nama seseorang itu dari orang tuanya. Dan anak bisa mengganti namanya kalau itu tidak sesuai syariat. Ya, tidak mesti pakai bahasa Arab. Ini sukses pertama Pak. Doa itu kelanjutan dari target awal. Muharrara, mau begini, apa kelanjutannya? Maryam. Maryam artinya hamba Allah. Karena mau fokus beribadah, maka disebut dia Maryam. Sesudah sukses memberi nama, kunci sukses yang ketiga, wa inni u'izuha bik wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jaga dia dari perkembangannya sebentar dari gangguan-gangguan syaitan. Ini yang gagal hari ini kaum muslimin, Pak. Kita tidak sadar. Wah, ternyata kita sibuk memberi nama 3 bulan, 4 bulan didiskusikan suami istri. Itu nama bagus. Tapi ternyata apalah arti nama yang indah, nama yang baik kalau tidak dipelihara dari gangguan-gangguan syaitan. Ketahuilah ikhwah, ini anak mulai dari lahir sudah perangkap-perangkap syaitan, panah-panah syaitan, senjata-senjata syaitan, semua sudah dikeluarkan bagaimana merusak fitrahnya. Ini anak. Ini yang gagal di sebagian kaum muslimin, gagal menjaga kefitrahan ini anak. Bagusnya namanya, bagus sekali namanya, tapi tidak seindah namanya dengan akhlaknya, tidak seindah namanya dengan perbuatannya. Karena dia sibuk pada namanya, tidak sibuk pada wa inni u'izuha bika. Sungguh saya mintakan dan mohonkan perlindungan. Karena anak mulai dari lahir sudah ditempelin sama syaitan, sudah diganggu sama syaitan, sudah dipukul sama syaitan, sudah dirusak sama syaitan. Apalagi nanti kalau sudah tumbuh remaja, dewasa Pak, lebih bereaksi syaitan kepada dia. Nah, kita masuk di lalu wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim fataqabbala rabbuka biqabulin hasan. Allah terima, Rabbnya menerima dengan penerimaan yang baik tentang niatnya Maryam itu. Terus karena niatnya tulus, langkah-langkah tadi yang dia lakukan sudah benar. Ini yang terakhir Pak, Allah yang turun tangan. Allah yang turun tangan dengan apa? Wa ambataha nabatan hasanah. Dia tumbuh dengan apa? Tambah dengan nabata. Apa itu nabata? Nabati. Apa itu nabati? Tumbuh-tumbuhan yang mengarah kepada tanaman-tanaman. Yang merawat tanaman ini siapa? Wa kaffalaha Zakaria. Ya. Tanaman ini ditumbuhkan dan Allah yang langsung tumbuhkan Pak. Akibatnya benar, programnya benar, Allah sesuai dengan fitrah itu. Di bawah apa? Wa kafalaha guru, penguasaan guru, pendidik, murabbi yang baik. Kapan tidak seimbang ini Pak? Niat Bapak tidak benar, keliru. Niatnya Bapak benar, tapi guru yang membimbing keliru, keliru juga.
Ingat Pak, kalau Bapak simpang anak, pendidiknya makan berdiri Pak, sudah rusak itu anak. Pendidiknya tidak mengenal sunnah, maka Bapak rusak anak kita sendiri. Maka termasuk Pak ya, Bapak kasih nama anak 4 bulan, Bapak targetnya tulus ikhlas, tapi menyimpan tanaman ini di tempat tanah yang tidak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh Pak. Maka sama dengan membiarkan tanaman itu dirusak oleh orang lain. Ini yang berbahaya Pak, mohon maaf, hati-hati. Bayangkan 6 tahun anak tak ditarbiyah di SD, kalau ini rusak Pak. Sama Bapak biarkan kerusakan selama 6 tahun. Tiap hari. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah lagi 4 tahun. Jangan heran Pak, ketika di tangannya Bapak masih lurus itu tunasnya, masih bagus itu tunasnya, tapi setelah diambil alih orang lain, kita bilang sekolah, tambah jauh. Kita lihat anak-anak kita hari ini, kalau masih kecil, masih taat sama orang tua, masih sopannya luar biasa, masih lurusnya, akhlaknya luar biasa. Tapi kenapa setelah tamat SD, kenapa tambah kurang ajar? Kenapa begitu tamat SMP tambah jadi-jadi? Kenapa justru selesai sarjana, kenapa luar biasa berubah? Ada yang salah Pak. Siapa wakaf falahanya? Siapa pendidiknya? Kampus itu Pak pendidik, madrasah itu pendidik, pesantren itu pendidiknya. Syukurlah kalau anak-anak kita begini Pak ya, disimpang di sebuah lembah yang baik. Ini masjid, tinggal pendidik-pendidik ini apakah jiwanya jiwa masjid? Ya, jiwa masjid. Karena ada orang Pak tinggal di masjid, tapi bukan akhlak masjid dia pakai. Ini tugas besar. Siapa ini Zakaria Pak? Pendidik terbaik, orang soleh paling terbaik pada zamannya, yang masih ada hubungan keluarganya. Maka sebaik-baik pendidikan yang dia dapatkan itu anak yang tumbuh Pak, yang mau disirami dengan ilmu, mau disirami dengan akidah, disirami dengan akhlak, disirami dengan nasihat. Dengan tadi itu nasihat besar itu Pak, ittaqillah itu. Ditumbuhkan rasa takwanya. Ditumbuhkan apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baiknya. Itu tumbuh Pak. Masih ada setiap potensi manusia itu. Tapi kapan tidak mati Pak? Mati di tangan seorang pendidik. Mati di tangan seorang pendidik. Maka tolong periksa kembali. Jangan Bapak serahkan anak kita kepada Bapak hanya melihat gedungnya mewah. Coba lihat siapa yang ada di balik. Kalau perlu Pak, sesekali cek bagaimana guru penampilannya di situ. Ya, bukankah para sahabat-sahabat dia pergi mengambil ilmu seseorang Pak, tapi begitu dia melihat di tangannya ini dia kasih makan ayam, tidak ada makanan di tangannya Pak, dia bilang jangan ambil ilmunya. Dia sudah berbohong kepada ayam, ayam saja dibohongi. Bagaimana kalau didik anak bohong kita Pak selama 3 tahun? Memang sekarang ini Pak, gelar bersusun-susun, tapi nilai gelar tidak seimbang dengan nilai akhlak. Kenapa? Diracuni potensi fujur, potensi at-taqwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap anak Pak potensi untuk tumbuh 2 hal, fujurnya, takwanya.